Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Balvi akan membahas materi mengenai persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum belajar mengenai persamaan linier satu variabel, mari kita ingat dulu mengenai variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, variabel adalah nilai huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran atau nilai yang tidak dapat diketahui, serta nilainya dapat selalu berubah. Jadi variabel itu nilainya dapat selalu berubah. Biasanya dilambangkan dengan huruf ya, bisa A sampai Z. Nah, kemudian koefisien adalah bilangan di depan variabel atau bilangan yang mewakili pengali variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang memiliki nilai tetap. Biasanya dia berdiri sendiri. Jadi X ini adalah variabel, 2 adalah koefisien, dan 5 adalah konstanta. Selanjutnya, sebelum belajar mengenai persamaan linier satu variabel, mari kita belajar dulu mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka adalah pernyataan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena masih ada elemen yang dengan nilai yang tidak diketahui. Jadi kalimat terbuka itu tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Itu kuncinya. Sedangkan kalimat tertutup adalah pernyataan yang hanya dapat dikatakan benar atau salah, namun tidak keduanya. Jadi kalau ada suatu pernyataan nilainya benar, maka itu adalah kalimat tertutup. Begitu ya. Nah, sekarang ini contohnya. Kota B adalah ibu kota Jawa Barat. Nah, ini kan kita belum tahu kota B itu apa. Nah, karena nilainya belum diketahui, maka pernyataan ini termasuk kalimat terbuka ya. Nah, misalkan lagi, suatu bilangan memiliki 4 faktor genap. Nah, ini kan bilangannya belum tahu, sehingga ini termasuk kalimat terbuka. Begitu ya. Selanjutnya, untuk kalimat tertutup, contohnya, Kota Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Nah, ini bernilai benar, maka ini termasuk kalimat tertutup. Nah, 6, ini saja, 5 dikali 3 hasilnya 15, ini kan nilainya benar, maka termasuk kalimat tertutup. Bapak Soeharto adalah presiden pertama Indonesia. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah, maka termasuk kalimat tertutup. Bagaimana? Sudahkah kalian paham? Gitu ya. Nah, kalimat terbuka itu kan tidak tahu nilai kebenarannya. Nah, kalimat terbuka itu memerlukan himpunan penyelesaian agar dapat bernilai benar. Nah, misalkan saja suatu provinsi terletak di Pulau Jawa, ini kan belum tahu nilai kebenarannya. Namun, jika disertai dengan himpunan penyelesaian yaitu Banten, DKI Jakarta, dan sebagainya, maka kalimat terbuka ini dapat bernilai benar. Begitu maksudnya. Kita lanjut ke, setelah kita belajar kalimat terbuka dan tertutup, sekarang kita lanjut ke materi inti yaitu persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ya, persamaan linier satu variabel. Persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Sedangkan persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang melibatkan satu variabel berpangkat 1. Jadi kita dapat simpulkan ya, ada 3 syarat persamaan linier satu variabel. Yang pertama dihubungkan dengan sama dengan. Yang kedua, melibatkan satu variabel, dan yang ketiga, variabelnya harus berpangkat 1. Jadi itu 3 kunci yang harus kita ingat. Nah, ini contoh-contoh PLSW. Yang pertama, A kuadrat sama dengan 9. Ini bukan PLSW. Kenapa? Karena berpangkat 2 ya, meskipun variabelnya 1 dihubungkan sama dengan, tapi ini berpangkat 2 sehingga bukan PLSW. Yang kedua, X tambah Y sama dengan 10. Ini dihubungkan sama dengan, tapi variabelnya ada 2, sehingga bukan PLSW atau persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, E kurang dari 10. Ini variabelnya ada 1 benar, tapi tanda penghubungnya itu bukan sama dengan, maka ini bukan termasuk PLSW.
Next, 2x ditambah 3 sama dengan 7. Dihubungkan sama dengan variabelnya hanya ada 1 dan berpangkat 1. Maka 2x ditambah 3 sama dengan 7 termasuk persamaan linier satu variabel. Bagaimana? Apakah sudah bisa membedakan? Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya, jadi persamaan linier satu variabel ini bisa digunakan untuk memodelkan permasalahan sehari-hari. Ini ada contohnya. Budi membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya meminta permen tersebut sehingga permen Budi tersisa 11 biji. Berapa banyak permen yang diminta oleh adiknya? Nah, ini kita modelkan dalam bentuk PLSV. Caranya kita misalkan dulu. Yang ditanya permen yang diminta adik, Bu Alfi misalkan sebagai X. Nah, sehingga jika ditulis dalam kalimat matematika, maka 20 dikurangi X sama dengan 11. 20 itu permen yang ada yang dibeli Budi, dikurangi yang diminta adik, maka tersisa 11. Itu ya. Ini termasuk salah satu contoh persamaan linier satu variabel. Gitu. Nah, ini ada permasalahan kedua, suatu toko menjual kaos dan topi ya, dengan harga kaos 3 kali harga topi. Jadi kita misalkan dulu di sini. Misalkan harga topi ya, harga topi kita misalkan sebagai X. Harga topi kita misalkan sebagai X. Tulisnya nanti harga topi dimisalkan sebagai X ya. Maka kalau harga topinya itu X, maka harga kaosnya adalah 3 kali harga topi, berarti 3 kali X. Begitu caranya. Nah, jika total harga satu kaos dan satu topi, satu kaos itu tadi 3X, satu topi itu adalah X, maka ini ditambah X, total harganya adalah 150.000. Kita sampai memodelkan saja ya untuk pertemuan kali ini. Nah, ini kita akan modelkan sekaligus mencari contoh-contoh dari PLSW. Nah, jadi ini model matematikanya. 3X ditambah X sama dengan 150.000. Begitu cara memodelkannya. Nah, ini untuk latihan ya. Silakan berlatih bagaimana kalau umur Budi 3 tahun lebih tua dari Adi, jika umur mereka adalah 25 tahun, berapa umur Adi? Ini coba kalian modelkan dalam model matematika. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita mengenai persamaan linier satu variabel, kemudian kalimat terbuka, kalimat tertutup, contoh-contohnya, serta bagaimana kita memodelkan permasalahan sehari-hari menggunakan persamaan linier satu variabel. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.